Pemirsa, aroma khas dari wewangian bunga di makam Eyang Surongganti ini tercium sangat pekat di hidung saya. Bahkan aroma ini menurut saya tidak asing. Ada yang di Desa Sumbersewu itu juga ada petilasan Eyang Surongganti. Nanti kita akan juga telusur di sana. Aroma ini sangat khas. Saya rasa saya sebagai pelaku gaib, saya sangat hafal sekali dengan aroma ini. Saat beliau hadir, pasti aroma ini mengiringi kehadiran beliau, pemirsa. Saya akan mencoba izin dulu, akan berdoa agar supaya perjalanan kita malam ini tidak terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Dan semua untuk kru, kameramen juga biar selamat semua. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kepada Eyang Surongganti. Jadi di sini saya akan mencoba untuk pamit dulu kepada Eyang Surongganti agar supaya perjalanan kita nanti untuk mengungkap hal mistis apa yang ada di sini bisa diberikan kelancaran dan selamat. Pemirsa, saya sudah melakukan izin kepada Eyang Surongganti. Setelah ini mungkin kita akan melanjutkan untuk ke pesarean atau makam Eyang Putri. Beliaunya ini memang hadir, Pak Lurah ya. Beliau ada di sana tadi. Beliau seperti ini, Pak. Sepertinya dengan santai ya, dengan santai, mungkin dengan pakaian khas beliau, baju putihnya, serempang putihnya itu khas beliau sudah hadir di sana. Dan sekarang mungkin bapak-bapak atau mas-masnya di sini kan merasakan energi di sini kan agak sumu itu apa bahasa Indonesianya, Pak Lurah? Oh, katanya bahasa Indonesia sumu itu ongkep, saudara. Jadi ongkep itu gerah. Nah, jadi bahasa Indonesianya ongkep. Kita semua di sini merasakan ada satu energi yang kayaknya mengitari kita. Mungkin kalau tadi sebelum kita masuk dari makam di jalan tuh masih fine aja, masih biasa. Ini kita sudah terasa berat. Dan pemirsa, ada satu hal yang menarik tadi waktu saya mewawancarai Pak Lurah, ada sosok putri, sosok perempuan yang mana berkisar usianya sekitar antara 45 sampai 50 tahun. Dan di sini menurut warga ada yang pernah melihat. Jadi sebelum kita nanti membahas Eyang Surongganti, ini ada satu cerita yang menarik bahwa ada saksi yang pernah melihat berapa kali, Pak? 3 kali. 3 kali. Sini, Pak. Nggih. Nah, niki Pak sinten? Agus, Pak Agus. Pak Agus sinten? Agus Susanto. Asli mriki, Pak, nggih. Enggak, saya kauman. Nggih. Dapat orang sini. Oh, jadi dapat orang sini. Ngeten, Pak Agus. Kulo Saya tambah lagi, saya juga masih kerabat dari yang wisata. Keturunan berapa saya nggak ngerti, yang saya masih ada kerabat. Masih ada kerabat dari Buyut Surongganti. Nah, gini Mas Agus. Tadi saya saat mewawancarai Pak Lurah,
Maka seperti ini sudah posisi kita. Maka tadi saya kan seperti ini Pak Lurah. Di sebelah pohon ini ada sosok perempuan yang kelihatannya senyum-senyum melihat ke arah kita di sini. Nah, tapi kemudian sosok itu pergi ke arah sana jalan, dan dari pohon pohon yang tinggi itu Kelapa. bukan pohon bayur ya, itu ada kayu bayur di situ, dia sudah nggak kelihatan lagi. Apa itu menurut jenengan, atau jenengan pernah melihat itu apa? Saya pernah ketemu 3 kali sekitar jam 1 malam. Iya. Pada waktu itu saya mau berangkat memancing. Iya. Jadi saya lewat, dia lewat di sini, motong jalan. Oh, dia motong. Iya. Dengan memakai kebaya. Kalau kebaya lah, perempuan setengah tua, agak tua sudah. Sekitar 40 sampai Ya, 50 tahun. Ya. Beliau pakai sewek. Sewek kebaya Pak adat Jawa ya. Jawa itu ya. Jadi tapi terlihat jelas wajahnya tadi. Kalau wajahnya kita nggak lihat karena dia kan lewat menyamping ya. ya. Justru tadi yang saya lihat itu beliaunya itu ibarat mudanya itu Pak Lurah ya. Ibarat gadis sekarang itu pedicure, manicure atau apa itu Pak Lurah. Perawatannya sangat konsisten karena dari aura wajah beliau itu di usia yang segitu masih kelihatan aura cantiknya itu masih ada walaupun beliaunya sudah sepah. Jadi pernah dilihat 3 kali Pak ya? 3 kali. Yang kedua dengan istri saya. Dengan istri. Yang pertama pas jenengan mau mancing. Yang kedua juga begitu. Yang ketiga juga sama. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama, dia keluar dari gerbang ini masuk ke rumahnya Pak Toha. Masuk ke rumahnya Pak Toha. Yang jadi pertanyaan, Pak Toha itu siapa? Itu Pak Toha ini masih keturunan Mbah Yai Said. Cucunya Pak. Cucunya. Itu termasuk cucunya Mbah Yai Said ya, atau tokoh sesepuh di sini juga ya, tapi sesepuh era sekarang ya. Iya. Jadi itu hal-hal menarik yang ada di pemakaman pemakaman Surongganti ini ya. Kalau di sini pemirsa, pemakaman secara umumnya ini namanya apa Pak? Pemakaman Dusun Lateng. Pemakaman Dusun Lateng. Untuk khususnya di sini adalah tempat bersemayamnya Eyang Surongganti selaku sesepuh atau leluhur dari tanah Blambangan itu sendiri. Oke pemirsa, saya akan sungkem dulu kepada Eyang Putri. Jadi pemirsa, di sini saya juga nanti kita kedatangan ini Pak Lurah ya, ke seorang dari keturunan Eyang Buyut Surongganti sendiri. Kalau boleh tahu, beliau itu juga warga desa sini, Pak? Warga desa Gladak. Warga desa Gladak ya. Beliau namanya siapa Pak? Mas Hairul. Oh Mas Hairul ya, atau mungkin orangnya sudah datang ya? Bisa dipanggil. Oke, bisa dipanggilkan Iya. Pak. Mas Hairul, monggo Mas Hairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahayu. Ngapunten Mas Hairul. Ini kula niki wau izin untuk mengeksplorasi Buyut Surongganti. Nah, napa leres jenengan iki keturunan dari Eyang Surongganti? Bisa saya tanya, jenengan ini keturunan yang keberapa? Ketujuh, Mas ya. Bapak jenengan keturunan yang keenam. Oke pemirsa, jadi di sini Mas Hairul ini adalah keturunan ketujuh daripada Eyang Surongganti, dan di sini tadi juga Pak Agus ini juga adalah keturunan silsilahnya juga dari Eyang Surongganti. Jadi di sini kita benar-benar
satu ini ya Pak Lurah ya, satu hal yang luar biasa sekali, karena benar-benar ada keturunan dari Eyang Surongganti yang mungkin nanti bisa bercerita siapa sebenarnya Eyang Surongganti itu. Jadi pemirsa, kita akan menggali lebih lanjut secara tutur siapa sebenarnya Eyang Surongganti itu, kenapa beliau mempunyai sebuah nama Surongganti. Saya pernah membaca di satu literatur Pak Kades ya, satu majalah, bahwa Suro itu adalah dari kata bulan di Jawa, ada salah satu bulan namanya bulan Suro, ganti itu atau berubah. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan beliau yang sering dijuluki sebagai Eyang Macan Putih? Anda penasaran pemirsa? Ikuti jejak saya dalam Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Sebelumnya saya mau bertanya nih Mas Hairul ya, bagaimana Eyang Buyut Surongganti ini di mata keluarga jenengan? Monggo bercerita. Memang beliau itu orangnya sufi Pak. Sufi ya. Jadi ibarat Islam itu Islam sufi beliau ya. Nah terus? Ya juga baik, ajarannya baik, ajarannya juga. Nah, selain beliau mengajarkan tentang kebaikan, selain beliau mengajarkan tentang apa yang menjadi bisa menjadi suri tauladan buat kita semua, apa ada cerita lain tentang kesaktian beliau menurut jenengan sebagai keturunan ketujuh daripada Eyang Surongganti? Apa kesaktian beliau? Karena saya tadi pas di sini saya ada satu energi yang mengatakan itu adalah pusaka beliau sejenis kayak keris tapi bukan keris segini. Nah, monggo, apa ceritanya itu? Namanya keris Si Gagak Luk 3. Oh, jadi namanya keris Si Gagak Luk 3 ya. Jadi memang ada bersama beliau ya. Nah, terus gimana itu? Waktu itu orang dengan kerajaan Mataram itu, ya ceritanya almarhum bapak saya. Iya. Memang bapak itu sakti mandraguna orangnya. Nah, dia memiliki ilmu grojogan sewu punya. Beliau memiliki ilmu grojogan sewu. Apa itu Mas menurut? Itu sudah mati hidup lagi. Oh, Sampai meninggalkan makom 9 makom. petilasan ya. Ya. Sampai menjadi petilasan 9 petilasan mungkin yang ada di Sumber Sewu juga ya. Di Yogyakarta ada, di Barat Stasiun Jember ada. Terus apa lagi hal-hal menarik lainnya menurut keluarga? Ya, dulu perang melawan penjajahan Belanda itu ada tentara Surongganti. Beliau mempunyai satu korps tentara Surongganti memang ya. Surongganti melawan penjajahan Belanda tersebut. Melawan VOC-nya ya. Nah, berarti kalau beliau Pak Lurah, kalau beliau adalah sosok pemimpin yang mempunyai, katakanlah zaman sekarang batalion Pak ya. Mungkin korpsnya beliau itu adalah ini pasukan khusus mungkin. Dan kalau Eyang Buyut Surongganti sendiri beliau memiliki kesaktian yang seperti itu, apakah prajuritnya juga mempunyai hal yang sama Mas? Sama ya. Jadi memang dikasih ilmu semua. Ilmu semua untuk melawan Belanda tersebut. Untuk melawan Belanda. Nah, menurut ceritanya dari keluarga jenengan, dari tutur, kenapa Eyang Buyut Surongganti itu harus dimakamkan di sini? Menurut jenengan sejarahnya gimana? Dulu almarhum bapak saya itu bercerita, ini bukan makom. Bukan makam ya. Ini tanah dulu, zaman babatan dulu Pak. Iya. Ini rumah di sini Pak. Ini Rumahnya Eyang Surongganti. Oh, jadi di sini benar-benar rumahnya Eyang Surongganti dulu di sini ya. Bisa diceritakan gambaran rumahnya itu kayak apa zaman dulu? Fotonya itu besar-besar batunya, cuma ditumpuk-tumpuk gitu. Oh, jadi pemirsa, tetap kita kembali seperti Jejak Belambangan yang awal. Ternyata
khas daripada Blambangan itu adalah batu bata yang lebar itu. Dulunya itu pakai tanah, Pak. Gimana? Waktu memasang batunya itu pakai tanah liat ya. Tanah liat yang lumpur itu, Pak. Dipakai Iya. Menata bata tersebut. Untuk pengganti semen di saat itu ya. Jadi kalau menurut warga sini tanah liat yang dikasih air yang bercampur air dan untuk sebagai pengganti semen itu namanya endut, pemirsa, bukan gendut. Nah, terus ada lagi yang bisa diceritakan. Ini semakin menarik nih pemirsa ya. Itu makom sebelah barat itu 41 makom itu prajuritnya. Jadi Dan ada ganti itu. Oh, pantesan Pak Lurah. Saya kan baru mendengar kan selama ini yang kita tahu kan Buyut Surongganti hanya sebatas Buyut Surongganti kan. Nah, ternyata yang saya bilang tadi, Pak, ini aura pengawal-pengawal beliau sudah datang, Pak. Dan semua ada berkumpul di sekeliling bangunan ini kalau saya merasakan, Mas. Bener ya? Keluarga besar. Jadi ternyata ke 41 ya? Enggak apa-apa, monggo. Pemirsa, Mas Hairus sudah merasakan ada energi, mungkin nggak masalah Mas Hairul. Ini nanti kita minta Mas Hairul, kalau memang Eyang berkenan untuk hadir ke wadah jenengan, monggo kula sumangga akan matur sembah nuwun menawi Eyang Surongganti purun rawuh dateng wadahipun Mas Hairul. Jadi ke 41 prajuritnya yang begitu tangguh itu tadi energinya sudah mengelilingi kita, Pak Kades. Makanya mungkin Pak rekan-rekan semua yang ada di sini merasakan agak gerah sekarang ini ya. Jadi bukan dingin lagi. Atau masih ada yang mau disampaikan, Mas Hairul? Ya, itu cuma cerita sekilas, tapi kalau sampai mendetail sejak zaman dulu saya ya mohon maaf Pak, saya tidak bisa menerangkan. Kenapa? Takut salah cerita. Kalau saya boleh usul, nggak masalah. Karena orang kadang menyikapi beda versi, Pak Lurah ya. Bahkan ada yang mengatakan Eyang Surongganti sudah nggak punya keturunan. Nah itu yang harus kita pertanyakan, bahwa di sini loh masih banyak keturunan-keturunan Banyak Pak. Eyang Surongganti. Nah, Turunannya banyak Pak, soalnya istrinya tidak satu. istrinya tidak satu. Ada berapa menurut jenengan? Kalau di sini Setahun jenengan. 2 di sini Pak, Di wilayah Lateng sini saja ada dua orang istri, mungkin termasuk Eyang Putri ini ya. Betul. Kalau boleh tahu itu ada makam kecil, tadi saya nampak seorang sosok pemuda ganteng, itu siapa? Ini pokoknya di sini kerabat semua Pak, dari ini itu kerabat semua. Oh jadi ada lagi ya? Anak-anak cucu yang Surongganti. Oh yang meninggal semua cucu Surongganti, keturunan Surongganti, semua yang meninggal ditaruh dimakamkan di sini. Yangnya itu pemakamannya itu didekatkan karena masih kerabat. Jadi gitu. Nah, pemirsa, ini kita akan mengupas satu hal yang aneh. Mungkin di dunia hanya ada satu ini Pak Lurah, tentang pohon Kamboja ini. Nah, ini mungkin kalau logikanya dua pohon walaupun ditanam berdampingan, untuk menjadi satu ini butuh waktu ratusan tahun ini Pak Lurah. Nah, mungkin Mas Hairul sendiri bisa cerita, ada misteri apa atau ada hal apa di sini, yang keanehan apa menurut Mas Hairul? Monggo. Ini melambangkan suatu tali silaturahmi. Tali silaturahmi. Terus? Karena Mbak Buyut menyatukan pohon dua jadi satu. Jangan sampai lepas tali silaturahmi dengan saudara, sahabat, tetangga, siapapun. Jadi makna daripada merangkul gini Pak. Oh, Ayo seperti dirangkul. itu. Jadi begini, kaki tangan tuh merangkul dua. Ini Pak, melambangkan. Dulu ini ditanam Iya. satu, nah, tahu-tahu goib ya Pak ya, alam dia tarung sendiri Dan menjadi menyatu satu. sendiri nggih. Itu dulu 1, 2, 3 Pak yang gandeng tuh, bukan 1, 3. Karena
ulah manusia dipotong muhal gitu Pak ceritanya. Habis jadi- motong dia pulang mati. Oh, ada kejadian Nggih, anehnya orang ya. alien. Bapak saya cerita tuh orang alien. Muhal Jadi- di sini tidak ada barang angker dia, jadi dipotong pakai pecok. Habis motong pulang mati. Jadi pemirsa, ada satu hal yang sangat unik ya, bahwa Eyang Surongganti atau mungkin setelah Eyang Surongganti ya, setelah di sini ada petilasan Eyang Surongganti menanam dua buah pohon Kamboja, yang mana di situ tiga ya Mas ya, Tiga, tarungnya tiga. Jadi yang melingkari ini satu, ya. yang di situ dua. Jadi ini belum ada bangunan ini Pak, itu sudah ada besar kayak akar gitu melingkari makamnya yang putri ini dijadikan satu. Itu ada bekas-bekas potongan. Nah, jadi di situ ternyata menyatunya dua buah pohon itu menjadi simbol bahwa kedekatan silaturahmi dan saling menjaga ya. Silaturahmi antara baik itu dari pimpinan sama bawahan, antara teman, antar saudara. Nah, seperti halnya malam ini pemirsa, saya mungkin dengan Pak Kades baru kali ini kenal, dengan Mbah Haji juga baru pertama ini kenal, karena kita adalah sama-sama manusia yang mungkin di sini kita sebenarnya saudara. Jadi pesan yang sangat penting daripada pohon Kamboja ini adalah jaga tali silaturahmi, jangan sampai berpisah, dan tetap dalam satu kesatuan NKRI. Jadi kan ngoten nggih Bang ya. Jadi nggak usah ada perbedaan yang menyebabkan satu pertengkaran, mending kita menjadi satu ikatan silaturahmi kekeluargaan, yaitu kita adalah putra-putra terbaik daripada Belambangan. Jadi gitu. Ada lagi Mas Hairul yang bisa disampaikan? Dan dulu di situ ada pohon beringin Pak, besar Pak. Ada pohon beringin yang sangat besar ya. Terus ada pohon bunga cempaka, bunga kantil, bunga nangka. Nah itu jam 9 siang tuh orang lewat sini tidak berani Pak. Kan ada apa itu? Di pohon beringin itu sering mengganggu suara harimau Pak. Pemirsa, Di sebelahnya. di pohon beringin itu ada yang sering mendengar suara auman harimau. Ya apa Mas, diluas saja. Karena zaman sudah maju berkembang akhirnya Habis. hilang itu Pak Goib. Kalau menurut saya, sosok harimau itu nggak hilang, beliau berpindah dan ada di sekitar kita. Barusan saya melihat di pojok bangunan ini, beliau berkelebat, sosok harimaunya itu Pak, ke arah sini. Kok nggak dilanjut? Jadi kok jam 9 siang itu orang lewat sini nggak berani sudah. Nggak berani ya. Lewat jalan sini baru nggak berani, takutan. Karena terkenal angkernya dari sini. Alamnya lain sudah nggak begini ini Pak. Alam. Ya karena dipotong. Nah dulu tanah ini bukan tanah siapa-siapa, karena Mbah Bojorang kasih babat untuk mateng di sana. Ini diwakafkan untuk tanah pemakaman. Tempat pemakaman umum ya Mas ya. Jadi anak cucunya itu tidak ditinggali harta benda, cuman ilmu gitu aja. Betul. Jadi sekali. tanahnya itu mendingan diwakafkan aja. Dia tidak menjadi satu Nggih. masalah mungkin Nggih. ya. Jadi Kalau pemirsa, ilmu, ya. ada satu cerita menarik bahwa sebenarnya yang menjadi satu ini ada 3 ranting. Dan konon menurut cerita Mas Hairul mendapat cerita dari ayahnya yang juga merupakan turun ke-6 dari Eyang Surongganti. Ada salah satu warga ya Mas ya yang memotong kayu atau ranting yang cabang yang menjadi satu itu setelah dari rumah, akhirnya meninggal pemirsa. Jadi tetap ingat, memang kita beriman, kita berserah diri kepada Allah, tapi tentunya kita harus tetap mengingat dan menghargai bahwa gaib itu tetap ada. Bahkan di dalam Quran pun, di dalam hadis manapun, gaib itu pasti ada. Nah,
dengan adanya kita selalu menghormati, jadi beliau-beliau juga akan menjaga kita, bukankah seperti itu, Mas Heru? Nah, pemirsa, tadi kita sudah mengorek banyak tentang sejarah di Eyang Surongganti ini. Nah, sekarang saya akan beralih kepada Pak Kadesnya nih. Nah, gimana Pak? Asik Pak ceritanya tadi itu Pak Kades ya? Saya juga baru tahu cerita-cerita yang disampaikan Mas Herul ini ternyata luar biasa. Luar biasa, ada Pak. 41 prajurit yang ikut dimakamkan di sini juga. Saya baru dengar cerita ini. Sementara saya hanya dengar bahwa beliau adalah yang babat alas di sini, pun dengan kesaktian yang luar biasa dan sebagainya, hanya itu. Oh, jadi gitu Pak Kades ya. Berarti bisa dikatakan di sini adalah tempat makam pahlawan ternyata Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar kuburan desa atau dan bukan di sini bukan kuburan abal-abal atau bukan tempat pemakaman umum seperti yang lainnya. Ini adalah peninggalan taman makam pahlawan di era beliau dulu, karena ke-41 pengikutnya semua dimakamkan di sini oleh keluarganya ya. Nah, menurut Pak Kades apa ke langkah-langkah ke depan nanti yang akan kita lakukan dalam menjaga situs ini? Menurut Pak Kades, apa harapan kepada masyarakat Lateng sini khususnya, masyarakat Banyuwangi umumnya? Kebetulan kalau yang ngomong Pak Kades kan bisa tersalurkan aspirasinya. Monggo Pak Kades. Kami sebagai generasi yang sekarang, generasi penerus dari Buyut Surongganti dan semua kerabat yang sudah dimakamkan di sini, ya sudah selayaknya harus tetap nguri-nguri, harus tetap menjaga dan kalau melestarikan, dan kalau bisa nanti kita bisa perbaiki, akan diperbaiki ya, Pak Kades kita ya. perbaiki, kita buat tempat yang lebih layak lah, Lebih layak dari hanya sekedar pemakaman biasa. Mudah-mudahan warga masyarakat juga punya kesadaran yang sama dengan kita, sehingga mendukung apa yang akan kita rencanakan ke depan. Itu pemirsa, jadi setelah Pak Kadesnya tahu yang sebenarnya sejarah Eyang Surongganti, jadi beliau semakin bersemangat untuk mengcover tempat yang bisa dikatakan bersejarah ini. Jadi tetap mohon dukungan dan doa warga semua Pak Kades ya, karena Pak Kades nggak mungkin akan kerja dengan tangannya sendiri tanpa didukung oleh warga masyarakat. Nah, kita sekarang berpindah ke Pak Haji nih, Mbak Haji nih, atau kalau dalam bahasa Osing beliau adalah Wak Haji, pemirsa ya. Wak Haji sinten namanya wau asmane? Pak Haji Sudirman. Nah, juga salah satu sosok yang dituakan di sini pemirsa. Monggo Mbak Haji, pripun miturut jenengan dengan adanya cerita ini tadi, nopo saran dan pesan jenengan terhadap kula kalih kawula muda ingkang wonten mriki, pripun miturut jenengan? Miturut kula nggih sedaya mawon monggo direksasae supados enten napa simbole mengarep disebut kersane tetep sae tinggalane Cangga Surya. Ngoten nggih. Bab niki kalau dipikir-pikir mendalam menyeluruhkan, bukan di Lateng tok. Iya. Namanya Cangga yang ganti nama. Pak kata saya tadi Mbak Kopek ada di Sumber Sewu, Buyut Putih ada di Bomo. ya itu. Dan anehnya lagi, setiap petilasan beliau pasti ada pohon beringinnya. Betul Mas Herul ya? Cuma apa ya, makom ini disebut Lastono itu saya tidak ngerti apa maksud Lastono di sini. Apakah di sini juga disebut Lastono? Itu ada Lastono tulisannya itu di makam, bahasanya makam. Oh, jadi Lastono. Lastono bahasa Jawa, Jawa nek mbon salah Kalau nih. Jawa. Iya. Jawa kuno itu Lastono. Kalau bahasa sekarang makam. kalau bahasa sekarang makam ya. Jadi astana dalam bahasa Indonesia wajib nggih niku
tempat bersemayamnya para raja. Kados salah satu istri dari petinggi mantan presiden ini kan ada namanya Astana Giri Bangun, Astana apa, itu memang tempat untuk menghormati makam itu. Wadan itu sampai disebut Lasta. Enggak masalah. Ya memang kaitannya Ya sama dengan Astana Lastono. Saya melihat seseorang berjalan dari sini pemirsa, keluar dari pohon ini. Iya, ada. Ya, bener ya. Iya. Beliaunya rawuh ya. Ini aduh, Monggo. ini yang ada Suryanto. Aduh, ada semua ini Pak. Ini di situ ada pemakaman kakaknya namanya Suryanto. Ini lagi. Aduh. Enggak, monggo los mawon. Dulu Pak itu dari tahtanya itu